Halo, saya Handoko Wikowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Kita ketemu lagi di dalam acara Sera Jum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Sebuah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk bangsa Indonesia. Sera Jum Live disiarkan dari Maestro Studio, Rumah Betawi. Ya, dulu dikenal sebagai My New York Office, ya, tetapi sekarang sudah menjadi studio yang sangat lengkap, maka ganti nama mulai 1 Januari kemarin. Ya, nah program ini hari ini adalah episode ke-121 yang akan membahas film. Filmnya nanti adalah We Are Marshall, dan di episode 121 ini judulnya adalah Ada Pertama. Ya, mari kita mulai ya. Mari kita mulai dengan materi kita. Serajum 121 Ada Pertama. Mana gambarnya? Oke, sudah terlihatkah gambarnya? Oh, belum. Saya belum pencet. Kenapa kok belum pencet? Nah, oke, sebentar. Saya lihat dulu. Apa kok lari kemari? Oke, baik. Serajum Live 121 Handoko Maestro Ada Pertama. Jumat 8 Januari 2021. Ya, kita akan mulai segera. Ya, teman-teman semua. Eh, sekali lagi, saya Handoko Wikowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ya, apakah Anda udah nonton film ini? Kita akan coba lihat dulu. Ya, filmnya judulnya adalah We Are Marshall. Ya, saya bintang utamanya itu saya tahu, saya kenal, saya nonton banyak filmnya, tetapi saya nggak pernah bisa menyebut namanya dengan benar. Ya, namanya adalah Matthew McConaughey. Tidak tahu betul atau enggak ya, tapi si Matthew lah pokoknya ya. Si Matthew ini sering main film dan kadang-kadang dia main dengan cara menjengkelkan sebetulnya. Gayanya memang agak begitu ya. Oke, di dalam film ini tuh sebetulnya dia rada-rada ngeselin, tapi nanti kita bahas ya teman-teman semua. Informasi, ini film ini dirilis 22 Desember 2006, jadi 14 tahun yang lalu ya. Terus kemudian film berdasarkan kisah nyata pasca tragedi kecelakaan pesawat tahun 1970 yang merenggut 75 nyawa ya. Jadi kejadiannya adalah apa? Sebuah university itu selesai bertanding, pulang ke kotanya, dan kemudian jatuh pesawatnya. Ya, jadi 75 nyawa termasuk mayoritas tim sepak bola daripada Marshall University serta pelatih dan stafnya itu meninggal. Maskapainya adalah Southern Airways jatuh di perbukitan dekat Bandara Tri-State, Huntington, ya, West Virginia. Jadi Marshall University itu letaknya di West Virginia, ya, dan menjadi salah satu momen terkelam sejarah penerbangan di Amerika Serikat. Ya, ini berita-beritanya. Nah, kalau tadi kita ngobrol ada Ken ya, sebetulnya Ken nanti kalau punya kesempatan kita cerita Ken, bahwa Ken pun sebetulnya sekolahnya pernah ngalamin seperti itu. Pesawatnya pulang bertanding ya, terus kemudian jatuh ya. Yang menarik adalah apa? Kalau Marshall University difilmkan, sekolahnya Ken ini belum difilmkan. Ken, nanti tugas kamu adalah untuk memfilmkan daripada kejadian jatuhnya pesawat juga ya, yang saya lupa nama timnya, kalau nggak salah White Shocker ya, White Shocker ya. 75 meninggal. Nah, terus apa yang terjadi ya? Informasi yang lain adalah Marshall University letaknya di West Huntington ya, berasal dari nama John Marshall mungkin. Nah, setelah terjadi kecelakaan, si rektornya yang namanya Donald Dedmon ini ya memilih untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas yang berkaitan dengan football di kampusnya. Ya, nah ini si Pak Rektor ini, Pak Rektor. Ya, sampai akhirnya suatu hari waktu mau dibangkitkan kembali, ternyata banyak orang yang masih terjebak pada masa lalunya. Ya, nah lalu bagaimana? Nah lalu Rektor ini ingin bangun kembali tim footballnya akhirnya. Ya, Rektor bertemu akhirnya dia itu menawarkan lamaran untuk siapa yang mau jadi pelatih. Dia ketemu dengan coach namanya Jack Langell ya. Nah, ini foto, kalau Anda melihat ini yang foto kiri atas itu adalah Jack Langell asli, foto kanan atas adalah si siapa namanya? Matthew ya. Kiri bawah adalah Pak Rektor dan kanan bawah adalah
Pak Rektor bersama dengan si Matthew. Ya, oke, baik teman-teman semua, apa yang terjadi ya? Nah, kejadiannya adalah apa? Jadi orang itu nggak mau, masih terperangkap masa lalunya. Ada yang kehilangan putranya dan dia nggak mau mikirin sama sekali tentang football. Ada yang kehilangan pacarnya. Ada yang banyak banget. Pokoknya semua itu terperangkap pada masa lalu, terperangkap pada malapetaka atau bencana yang terjadi pada saat itu ya. Anda kira-kira sudah bisa membayangkan kan kenapa kok materi ini saya angkat, karena banyak di antara kita yang masih terjebak dengan bencana tahun 2020. Padahal kita udah tahu kan, dulu kita pikir seminggu akan berakhir, seminggu akan berakhir, tapi ternyata kan almost panjang tahun gitu ya. Boleh dibilang 9 bulan lah kira-kira, 9 bulan setengah bahkan ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau dari tahun 2001 kita masih terperangkap pada masa lalu, wah ini gawat. Nah, ada satu yang menarik, meskipun dengan gaya yang suka menjengkelkan ya, itu adalah si Matthew atau yang memainkan tokoh yang namanya Jack Lang, Coach Legal ini, dia itu selalu bilang, misalnya katakanlah suatu hari dengan rektor, apa yang kau bicarakan? Ya, terus rektor si Jack Langle ini selalu bilang, ada pertama untuk setiap hal. Selalu ada yang pertama untuk setiap hal. Jadi, kalau di masa lalu itu belum dilakukan, bukan berarti kemudian di masa sekarang tidak boleh dilakukan juga. Di masa sekarang pun bisa dilakukan, ya. Kenapa? Karena kan tantangannya udah berbeda. Ya, nggak bisa terus kemudian kita itu dulu enggak, ya sekarang enggak. Jadi selalu ada pertama untuk setiap hal. Ini yang menjadi penting sekali. Nah, ada yang pertama untuk setiap hal. Ini menjadi judul kita. Ada pertama untuk setiap hal. Nah, sama juga kita memasuki tahun 2021 ya. Kalau kita sebelumnya belum pernah melakukan, sekarang harus melakukan, ya ada pertama untuk setiap hal. Ya, kalau sebelumnya kita belum pernah, nggak kebayang sama sekali, terus kemudian sekarang kita mau nggak mau harus jalanin, ada pertama untuk setiap hal gitu ya. Pada saat saya siaran langsung tanggal 3 April 2020, itu juga my first, pertama kali saya tuh siaran bicara sendiri, nyetel sendiri, masih dengan 2 handphone yang ditaruh di atas, ditempelkan di kalender meja gitu kan. Tapi itu ada pertama. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, Maestro Studio menjadi sebuah studio yang lengkap sekali, ya, dengan sound systemnya, dengan kameranya, dengan lightingnya, dengan apa gitu ya. Nah, dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari ada pertama untuk setiap hal, dan dalam kasus ini adalah saya memulai dengan 2 handphone yang ditempelkan di kalender meja. Ya, sampai sekarang nggak ada satupun kalender meja. Ya, nggak ada satupun handphone dipakai kecuali untuk monitoring. Nah, baik teman-teman semua. Mau tahu kelanjutannya? Ya, saya akan undang tamu saya malam hari ini. Halo, Mbak Tias kemana? Hei, halo, apa kabar? Halo semuanya, halo Pak Han. Ya, halo juga. Senang bersedia untuk hadir gitu kan. Jadi Mbak Tias ini adalah Head of Learning and apa namanya, apa judulnya? Learning and Development. Learning and Development daripada Permata Bank, betul ya? Ya betul Terima Pak. kasih sudah bersedia hadir, dan konon kabarnya, wah isu-isunya ini karena suka banget sama film ini. Saya pengen jawaban jujur. Sukanya sama filmnya, sama ceritanya, atau sama si Matthew-nya ini? Sebetulnya saya nggak terlalu idola sama Matthew. Saya Oke. lebih suka yang model om-om kayak Robert Redford apa. Itu bukan om-om. Oh bukan om-om ya. Itu kakek-kakek sudah. Ya, Ya, dulu kan Robert kakek-kakek. Redford apa sih siapa itu yang Robert De Niro gitu, Robert Redford, atau si Pretty Woman tuh siapa? Richard Gere. oh, Richard Gere, ya, Ya ya ya. gitu. Masih rada kayak om-om kalau itu. Ya ya ya. Tapi Robert Redford benar-benar sudah, aduh ya ampun. Tapi luar biasa ya. Saya kalau ingat film The Patriots itu, ya ampun, dia main bagus banget. Ya. Oke, baik-baik. Jadi sama sebetulnya saya bukan penggemar si Matthew, tapi film ini membuat kita suka, ya betul ya. Ya Cerita betul. dong sedikit, apa sih sebetulnya yang pertama kali dipelajari, yang benar-benar the most paling berkesan daripada materi ini? Ya, makasih Pak Han waktunya. Jadi Ya. saya pertama kali diperkenalkan dengan film ini tuh waktu training tentang coaching gitu ya. Terus ada sedikit
sedikit snapshot tentang training ini, terus saya jadi penasaran pengen lihat keseluruhan filmnya. Jadi saya lihat tuh banyak banget yang bisa didapatkan, dan, apa ya, eee, tidak banyak orang bisa bangkit dari sebuah tragedi sih, itu yang paling membekas buat saya dan tragedi itu bisa jadi satu alasan yang paling tepat untuk kita tidak melakukan apapun gitu. Maksudnya semua orang akan paham, Ya. semua orang akan, "Oh iya bener memang, ya udah nggak apa-apa," gitu ya. Jadi Eee maklum gitu ya? heeh heeh, Maklum wong tragedi kok, ini tragis iya, banget heeh, lagi, udah betul ya? tragis banget gitu kan, Heeh, tapi, apa, ada pilihan untuk melakukan gitu, ada iya. pilihan untuk keep going gitu dan, Apalagi apalagi kalau kita tahu ya yang tersisa itu, pemain yang heeh, tersisa itu satu pemain yang tidak disiplin, yang kena iya, skor, pemain yang karena luka, telat, ya, terlambat, nah itu iya. ya, dan semua pokoknya yang bagus-bagus ada di pesawat dan Iya meninggal gitu ya. iya iya. Iya, oke. Terus nggak ada yang selamat satu pun gitu kan. Iya, Terus, yang kedua yang saya lihat, paling membekas buat saya itu adalah ternyata segala hal itu butuh proses. Jadi memang kalau mhm. dilihat di ceritanya itu kan di tahun itu dia cuma 2 kali menang gitu loh. Iya Jadi betul. sebetulnya nggak heroik banget, nggak kayak film-film Hollywood yang langsung, wah gitu langsung jadi champion nasional in that Iya same year gitu kan. iya Ora, ternyata masih butuh banyak tahun untuk bisa dapat glory. Tapi kalau tidak iya, dimulai pada saat itu, betul. kalau kita memilih berhenti ya tidak akan terjadi yang 4 5 tahun kemudian. Jadi kalau waktu itu ndak bangkit pun juga kalau tadi 4 5 tahun mungkin 10 tahun kemudian juga belum tentu bangkit Mhm juga ya. mhm mhm. Oke, dan memang itu ya, apa yang berkesan banget dari, tadi yang tadi kan diceritakan bahwa itu ceritanya gitu ya. Ya, Tapi kalau boleh cerita satu aja yang benar-benar berkesan apa? Yang paling berkesan banget gitu. Tadi kan saya sempat cerita tuh, yang rektornya ada pertama untuk ya, segala hal gitu ya. Nah, ini ada ya, cerita apa coba yang mungkin ya. terkait dengan rektor sama si Jack Langle Iya juga iya. Aku paling gimana tuh? seneng hubungan antara rektor sama si Jack itu. Padahal tuh Karena yang nggak kompak ya. ya hubungannya tuh kayak, apa, hate and love collide gitu kan. Benci benci-benci cinta gitu ya. Cinta cinta. Kan dia akhirnya dikasih most valuable player kan at the end of the game itu, yang Iya waktu dia iya menang gitu, si iya rektornya itu. Cuman iya. aku senengnya sama Jack itu ngasih satu trigger di aku bahwa kadang-kadang kita itu, jadi kita kalau jadi coach atau jadi leader tuh kadang-kadang kita punya value sendiri, terus kita bisa bilang, "Ah, cemen lo gitu aja nggak bisa," atau, "Masa sih gitu aja takut?" Gitu. Tapi si Jack itu nggak pernah ngomong begitu, dia nggak pernah ngomong Oke. gitu. Dia Sebagai coach selalu ya, sebagai ya, coach dia ya. selalu pakai analogi, pakai metafora yang membuat orang itu sadar sendiri bahwa, "Oh, this Mhm. is that I need to do it," gitu kan. Dan itu kesadarannya dia sendiri yang memunculkan itu. Jadi aku tuh sangat terkesan banget, ya ampun ternyata nggak perlu pakai kekerasan atau nggak perlu pakai Nggak udah paksaan. pakai hukuman gitu ya. Iya, nggak perlu pakai hukuman, itu cuman kita tahu, ya kayak dia ngomong sama si Red itu yang soal kereta, kemarin kayaknya keretanya Ya, out of track ya? Oh, iya, udah balik lagi jadi iya. track-nya ya? Itu kejadian di atas atap kayaknya ya, betul? Iya iya iya, yang Kejadian lagi di atas atap, maku-maku, lagi maku-maku gitu ya. mhm mhm. Oke. Terus Dan waktu memang sebetulnya kalau kalau nggak tahu ya, kalau saya nangkepnya, emang si Jack Langle nih agak nyinyir sih ya, tapi iya nyinyir positif ya. Jadi iya dia iya, itu selalu dengan tengil seringainya, wah tengil tengil. tengil, heeh, Jadi yang soal kereta itu kan juga nyebelin sebetulnya. iya iya iya, Tapi bener banget gitu loh. Ya, oh waktu itu anu ya keluar ya, tapi sekarang jalan lagi ya. Artinya dia mau mhm, bilang bahwa nggak usah lihat yang lalu gitu kan kira-kira mhm gitu ya. mhm. Oke. Terus Terus yang terus? yang paling berkesan juga waktu kan itu dia satu sisi sama si rektor tuh kan dia selalu kayak challenging gitu kan, Iya, dia challenging. Tapi iya, waktu si Red, si yang pelatihnya itu mau mau mundur, yang iya. habis habis game pertama dia mau mundur itu, terus sama si, apa, pemainnya yang tersisa itu yang tangannya sakit itu, Tangannya sakit, iya. heeh, itu juga, apa, lagi goyah gitu.
dia sama sekali tidak judging that behavior gitu. Dia sama Oke, sekali nggak bilang, oke. yang pertama dia tidak judging, dia tidak over promise. Dia nggak bilang kita pasti menang atau kita Iya, pasti iya, ini, nggak bilang iya, gitu. Tapi iya, dia bilang senyatanya bahwa ya gua bisa bilang bahwa tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi mungkin kita iya, masih akan jadi the loser gitu. iya, Tapi iya, pada saat kita nanti menang, that's the time when we honoring mereka yang sudah meninggal itu, dan itu kita persembahkan buat mereka gitu. Jadi di situ tuh aku melihat bahwa dia tuh ngerti ya, kok bisa ngerti saat dimana dia harus challenge, di saat dimana dia harus terima. Ya udah, memang kondisinya dia lagi terpuruk atau kondisinya dia lagi emosional banget, ya udah gua memahami elu aja gitu. Jadi aku nggak perlu pakai banyak ngomong, aku nggak perlu banyak kasih teori, aku pahami aja bahwa I wes, understand you gitu. mantap. Ini gini gini, aku mesti cerita dulu kepada para para pendengar sekarang ini adalah begini. Mbak Tias ini adalah alumni Fakultas Psikologi UGM, yang sekarang ini sedang dalam hari-hari celebrating ulang tahun ya? Ya, yang ke-56. Ke-56 gitu. Jadi beliau adalah seorang psikolog dari UGM sarjananya, terus, S2-nya sempat ngambil di Inggris kalau nggak salah ya? Iya, business Eee, psychology. Business Psychology. Jadi memang memang sebetulnya sekarang ada nggak sih pendekatan psikologi tertentu yang terkait dengan materi itu sebetulnya? Atau Waduh, memang nggak perlu sampai banyak pendekatan ya. segitu? Banyak ya justru ya? Banyak. Menarik Banyak, ya? cuman itu, maksud aku, flexibility-nya dia, jadi Ya, menurut aku sih empatinya dia tinggi banget ya, iya, memahami orangnya iya. itu. Jadi dia tahu pada saat apa, dengan siapa, harus Harus ngomong bagaimana. apa juga, harus Heeh, berbuat heeh, apa, ya. heeh, itu sih menurut aku skill yang tinggi banget. Nah, waktu waktu saya ngajak, "Ayo ayo ayo ayo, sekali-sekali jadi tamu saya," gitu kan. Terus kan Mbak Tia sempat cerita soal yang dia ngomong sama profesornya, Ya, sama si rektor. Mungkin boleh cerita nggak? Konteksnya itu ya, seperti apa dan kemudian apa yang penting banget dari dialog yang sebetulnya sederhana tapi so ya. touchy itu, gimana? Ya, jadi waktu itu kan, rektornya sudah berusaha untuk dapat surat, persetujuan untuk merekrut, student fresh fresh year ya, Ya, fresh year, karena freshman. kalau di sana tuh peraturannya hanya boleh direkrut yang tingkat 2, setelah lewatin tingkat 1 ya, Ya, gitu ya? ya. Terus, Mhm. karena kan si si Lengyer ini kan udah berusaha rekrut, nggak ada yang mau kan. Jadi dia harus menawarkan satu benefit yang harus bisa dia tawarkan ke pemain-pemain itu adalah, meskipun kamu masih di tingkat 1, kamu udah langsung bisa ikut gitu kan. Nah, tapi itu kan membutuhkan persetujuan dari NCAA itu. Nah, persetujuannya itu pokoknya tugasnya si rektor gitu kan. Ya, Nah, ada terus pembagian tugas juga itu heeh, ya? ada pembagian tugas, yang satu ngerekrut, yang satu bikin tim, yang satu suruh persetujuan. Nah, ternyata ditolak terus kan. Jadi surat selalu dikembaliin rejected, permohonannya tuh rejected, terus telepon nggak pernah diangkat, nggak pernah dibales gitu. Nah, terus dia bilang, "Gue nyerah," gitu kan. "Pokoknya aku nyerah," kata rektornya. Terus si si Jack bilang, eee "Kamu udah menikah?" "Oh sudah," gitu, 25 tahun gitu ya. Nggak Saya ngerti nggak saya ngerti dia kalau dijebak gitu kan, kalau pertanyaan. saya inget banget itu. Itu di situ tuh sebetulnya kalau saya membayangkan ya, si Lengel tuh jadi jengkel ke orangnya gitu ya. Jadi orang itu kayak masuk jebakan Batman-nya dia terus kemudian Iya, dibalik. Ayo iya, terusin ceritanya, gimana iya. gimana? Terus ditanya, "Kamu udah menikah?" Udah 25 tahun." Wah, gitu kan, kayak bangga gitu kan si rektornya. Terus dibilang, terus kata si Jack kan, dia bilang gini, "Gua bertaruh waktu lu deketin istri lo pertama kali pasti nggak pakai ini kan, pasti nggak pakai telepon kan. Terus kamu kan juga dia balesnya nggak pakai surat kan," gitu. Terus, "Nggak bisa, kamu seperti ini," gitu. Maksudnya dia cuma ngomong gitu doang sih, ngomong gitu doang, terus si rektornya udah tahu apa yang Sudah harus dilakukan. tahu. Terus Jadi akhirnya nggak boleh cuma nyuratin NCAA ya itu ya. ya akhirnya rektornya, driving, sangat jauh ke Kansas, dan, ketemu langsung sama dewannya itu hujan-hujan, dia kehujanan gitu kan, ya mungkin dramatis ala Hollywood Iya, ala kali ya. Hollywood.
Terus, akhirnya dia kasih suratnya itu ke Jack dengan tulisan udah di-approve gitu. Iya, iya. Itu kalau ingat peristiwa sebelumnya juga anu ya, jadi si rektornya bilang, kan nggak boleh, kan nggak boleh tuh kelas 1 itu freshman itu nggak boleh gitu kan. Terus kemudian dia yang bilang, "Untuk segala sesuatu tuh ada pertama kalinya," dia bilang Ya, begitu ya. ya, Itu proses. Tapi itu juga tidak menyelesaikan semua masalah. Kan betul. profesornya akhirnya si rektor mau ngirim surat, tapi ya cuma disurat-suratin melulu yang akhirnya tadi Mbak Tia cerita dan sangat luar biasa. Ayo apalagi Aku yang malah pengen tanya kalau dari apa prinsip tuh? komunikasinya Mas Han, Halo? Pak Han, prinsip komunikasinya Pak Han kira-kira apa yang Ya. ketangkep di film ini? Yang paling berkesan? Di saya paling berkesan di film ini sebetulnya adalah tadi, maka saya jadiin judul adalah ada pertama itu. Ya, there is always first for everything. Karena dia sebetulnya ngulang itu ke banyak orang kan sebetulnya. Ya, ke Mhm, rektor itu paling sering sebetulnya. Karena tadi tuh rektornya bilang, ini kan nggak boleh gitu kan. Ya adalah yang pertama kali. Nah ini kan adalah yang pertama kali sehingga itu menjadi kalimat yang apa ya? Buat saya itu jadi eh, apa ya? Read book it's not saya nggak tahu nih. Ini repetisi boleh dibilang, redundancy boleh dibilang, tapi sebetulnya repetition atau redundancy yang memang dibutuhkan untuk menguatkan rektor untuk sesuatu yang baru. Itu dibutuhkan mmm, untuk tantangan yang baru, gitu kan. Dulu kan apa pemain-pemainnya kan nggak mati. Dulu kan mhm, banyak yang mau, ya. Sekarang ini kan orang mau mau aja takut gitu kan, mhm, masih trauma, masih kalaupun dia mau orang lain mungkin jangan deh, nggak usah deh gitu kan. Dan itu mhm, kan terjadi di seluruh kota, ya, di seluruh kota dan dia sampai kan nggak cuman apa ya, dia sudah berusaha ngerubah orang-orang yang tidak main American football menjadi pemainnya dia pun juga nggak gampang. Padahal kan itu mhm, kalau kita bicara soal dia itu sudah olahragawan, ya. Beda sama kalau dia itu nggak pernah olahraga sama sekali terus dipaksa. Itu pun juga nggak gampang sehingga akhirnya dia melihat bahwa paling benar itu tadi yang Mbak Tia cerita ya, bagaimana dia itu melihat, nah ini kan memang nggak boleh dulunya, tapi kan ada pertama juga gitu. Nah itu yang saya benar-benar tangkap kenapa akhirnya di benak saya keluar judul pertama adalah ada pertama ya. mmm, Tunggu kalimatnya apa tuh bahasa Indonesianya saya tadi pagi saya tulis ini. there is first time for everything. There's first time for everything. Ya, dan itu mungkin ini buat kita juga penting juga kali ya di tahun 2021 ini ya. Iya betul ya, dari kok dulu Iya, nggak pernah terus sekarang ya harus first time. Dulu iya. nggak itu gitu ya. Gimana gimana? Mungkin kita juga nggak boleh melupakan peran si Siapa tuh? siapa itu, Griffin itu ya, Oh yang iya, iya. dia kan yang bawa semua orang itu untuk memaksa supaya tetap ada gitu kan, yang Griffin dikumpulin ini yang bersama, itu ya, Griffin ini yang pemain yang sakit terluka. ya, Ya, yang yang sakit terluka. tangannya. Dia sebetulnya pemain yang baik, tapi pada saat itu terluka dan dia Ya, menyesal. Awalnya dia juga begitu ya, terikat pada masa lalu ya, karena dia, aduh teman-teman gue kan udah meninggal semua, gitu kira-kira ya. iya, iya, Betul ya? Tapi akhirnya dia berubah dan kemudian dia membawa perubahan itu ya. ya, dia nggak Ini mau program itu dihentikan gitu ya, intinya. ya. Jadi dia cari cara yang sampai dia interrupt, dewan sekolahnya lagi meeting untuk menghentikan semua kegiatan, memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan Oh itu itu. yang sangat apa teatrikal banget yang "We Ya, are Marshall" gitu ya. Marshall, iya. Wes luar biasa. Paling nggak Terus kita coba lihat tokoh ya, tokoh. Jadi kita ya, mau bicara soal ya, organisasi nih, tokoh ya, ya. Berarti ada si Lenggel ya, ya, ada rektor ya, ada rektor, wakil coach siapa sih? Reed ya, Red ya, Red, Red, terus Red ya. ya, terus kemudian ada si siapa tuh yang rambutnya keriting yang pemain yang terluka itu? Itu si, Griffin Namanya itu siapa kan? Griffin ya. Ya, Jadi paling enggak itu tidak bisa bergerak sendiri ya. Artinya setiap ya, perubahan itu harus harus ada sejumlah orang yang menggerakkan perubahan. Saya nangkepnya begitu ya. ya Nggak kalau bisa gimana ya tuh? kalau dari pengalamanku sebagai panitia mau konser, mau reuni, Hmm. mau ulang tahun apa, mau CSR, mau team building di kantor, offsite, 5 orang, di bawah 5 orang biasanya yang Ya, jadi key maker. key Ya itu aja, makers udah betul. itu aja.
Dan ini Jadi kita nggak ngitung usah juga sekitar banyak-banyak. segitu jumlahnya ya, Iya, heeh. kingmakers ya. Cuman segitu aja memang yang dibutuhkan untuk membuat perubahan. Jadi sebetulnya nggak banyak-banyak. Yang lain tuh follower aja. Atau malah banyak yang ini ya, social lover kali ya. Jadi yang Iya, lain tuh kalau dimasukin malah dia nggak kerja gitu, malah nebeng, berkurang. nebeng. Nebeng, free rider atau social lover gitu ya. Iya. Apalagi Mbak Tias yang berkesan lagi? Ya kalau aku lihat sih, itu sih sebetulnya ya, ada pertama itu bener banget, Iya, kita nggak bisa pakai cara-cara yang sama, tapi ya pakai cara situasinya yang sudah sama. berubah, kalau mentok harus cari cara lagi agile gitu ya, harus Iya, cepat cari cara. iya, Kan dia waktu itu kan dia itu kan, si Jack itu kan, orang yang sangat fanatik dengan satu tipe permainan itu toh, iya, yang iya, iya. defensif itu, Defensif, apa, betul. power eye, power eye. Iya, Tapi, ternyata nggak jalan sama timnya, karena iya, ternyata timnya tidak punya kekuatan untuk melakukan, iya, defensif itu, dan gitu. defensif itu. Jadi Dan akhirnya dia belajar dari kompetitornya, ya, jadi dan dia berubah ya, dan dia berubah. Jadi berubah. akhirnya dia pakai, apa itu, metodenya FEAR itu kan, Nah, eee, VEER itu, dan itu dari kompetitornya yang sama-sama ya, Virginia, ya, West Virginia, gitu. Tapi ternyata kompetitornya itu, mereka sangat menghormati si Huntington ini karena di helmnya pemainnya semua itu ada tanda 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 salib terus MU, apa, ya, ini ya, ya, untuk jadi mengenang teman-temannya itu ya, juga ya. jadi sebetulnya, tadinya kan si asisten coach-nya bilang, "Gila lu, masa lu mau minta mereka membocorkan rahasia kemenangan mereka selama ini?" Gitu kan. Tapi Mana mana dikasih. ternyata, ya, Ternyata. ternyata ini yang menarik. Mungkin cerita saya bantu cerita sedikit agar supaya teman-teman yang belum nonton. Jadi waktu Lengel ini punya ide untuk belajar dari kompetitornya, gitu ya. Mhm, Itu semua orang bilang mana mau sih kompetitor akan bocorin. Tapi apa yang terjadi? Lenggel dikasih akses untuk nonton video-video rekaman mereka. Betul ya? ya bebas Apa? Nah, dikasih akses bebas, bebas. dikasih akses bebas. Jadi pelajaran yang penting adalah apa? Ini tuh akhirnya kadang-kadang tuh kita nggak bisa maju karena kita tuh terkurung sama mindset kita. Ya, Mhm, mana mau sih kompetitor begitu? Tapi takut ternyata takut. takut, ya mau nyoba nggak berani gitu kan? Mhm, Mau artinya sebetulnya kegagalan atau mungkin ketidakmajuan itu datangnya tidak dari orang lain atau karena kita tidak bisa banyak, tapi datangnya dari diri sendiri. Coba iya, seandainya waktu itu apa namanya tidak punya akses terus kemudian tidak belajar gitu kan, ya iya, mungkin dia nggak pernah maju juga gitu kan. iya, Ya iya, paling kasarannya apa nih? Apes-apesnya ditolak gitu ya. iya. Dan Aku akhirnya iya. gimana gimana? Gimana? Aku punya cerita menarik. Dulu zaman aku jadi konsultan itu kan, project manager di sebuah perusahaan Ya. besar gitu ya. Hmm. Nah, si counterpart-nya ini yang project manager dari sebelah sananya, saya project manager dari konsultannya, terus ada project Hmm. manager Hmm. dari perusahaannya gitu. Itu Hmm. nggak terlalu kooperatif gitu orangnya, nggak terlalu kooperatif gitu. Terus waktu Terus? waktu ketemu sama general manajernya, kan aku ngomong sama teman-teman di internal konsultan ya, Hmm. minta ganti aja deh, ya nggak bisa, masa kita klien kita minta ganti ke orang, itu kan kurang ajar banget gitu kan. Aku bilang, "Ya tapi kita nggak jalan-jalan nih kalau Sing bayar sopo gitu ya. oh gitu kan. Tapi kita nggak jalan-jalan nih kalau mengandalkan dia doang gitu kan, apa, Hmm. mentok di dia terus gitu, padahal dia harusnya kan mengakselerate kerjaan kita, malah dia menghambat gitu kan." Terus pada saat bertemu dengan general manager, yang tertinggi gitu ya, mengambil keputusan itu saya tanya gitu, saya bilang, "Pak, saya boleh nggak ya Pak, minta sesuatu, memohonkan sesuatu gitu, perubahan dari tim Bapak," gitu. Terus dia bilang gini, "Mbak Tias," katanya, mmm, "tugasnya Mbak Tias itu, apa, haknya Mbak Tias itu untuk meminta. Haknya saya itu Untuk untuk menolak atau memutuskan," gitu memutuskan. kan. Nah, Terus terus? jadi kalau mau Mbak Tias menggunakan haknya, tapi dengan Mbak Tias menggunakan hak kan paling tidak Mbak Tias punya 2 pilihan Ya, jawaban. dapat atau nggak dapat gitu ya. Iya, Iya. daripada tidak meminta gitu kan. Iya, Jadi Mbak iya. Tias minta aja apa yang mau diminta. Wow, sejak saat itu saya setiap kali ada hambatan, saya selalu berpikir bahwa I will shoot the ball into the basket Ya, itu kan. Kayak ya, kalau basket itu kan kita shoot ya. aja gitu, mau Shoot masuk mau aja. enggak
Iya. ya wes, tapi Toh aku punya 2 pilihan. ya, kita udah berusaha untuk bisa masuk gitu ya. Betul, gitu. Jadi ya kita punya 2 pilihan at least daripada hanya punya 1 pilihan, Iya, yaitu tidak iya, terjadi perubahan gitu kan. Dan itu iya. yang sekarang saya bawa sih di setiap pekerjaan saya, setiap kali ada satu hal yang beresiko yang harus dilakukan, saya akan mengatakan, "I take it." Kenapa? Because I want to have 2 option. Oke, oke, luar biasa. Luar biasa. Nah, saya mau pertanyaan nih dari sisi psikologis. Saya masih ingat waktu sudah mereka akhir berlatih-berlatih dalam pertandingan itu, menjelang pertandingan itu kan sempat oleh pelatihnya dibawa ke tempat monumennya itu ya. Nah, Mhm mhm. itu kalau secara psikologis itu sebetulnya apa sih sebetulnya yang mau dimunculkan? Ya kalau kalau kita sebagai kalau sebagai praktisi itu kan ya, oh ini akan apa ya? Ada emotional engagement atau attachment, terus kemudian kalau jangan-jangan ke orang sini ada mistis-mistisnya sedikit, nanti orang-orang itu akan datang karena pelatihnya juga ngomong itu kan, itu orang-orang itu akan datang di lapangan nanti nonton kamu gitu. Betul ya? Jadi kalau Ya. psikologisnya itu kira-kira gimana? Ya, intinya kan sebetulnya Ya. manusia itu tidak pernah hidup dalam satu tabung kosong, gitu kan. Dia selalu ada konteks, dia selalu ada relationship dengan the past, dengan the future, gitu. Jadi, memang dibuat satu kesatuan itu supaya, semangat yang paling tinggi itu adalah ketika kita tahu kita, apa ya, punya purpose ke arah masa Oh, oke. depan, tetapi Iya. juga membawa kebanggaan atau membawa histori dari masa lalu. Jadi itu semua berkumpul di diri kita gitu, sehingga Oke. kita menjadi semacam pelaku sejarah. So, kayak dikasih satu kesempatan untuk, bikin legacy gitu dan itu biasanya Yes. memicu motivasi yang lebih tinggi. Mantap. Yang Ya. nomor 2 adalah membangun perasaan sebagai satu tim yang kamu berasal dari sejarah yang sama. Oke, oke. Jadi Kamu itu akan ya. membangun sejarah yang sama Ya. gitu, Ya. bersama-sama gitu. Luar biasa itu memang mengharukan di situ ya. Mhm mhm. Mengharukan banget ya pada saat itu. Jadi ada yang nangis juga kalau nggak salah itu ya Betul, di iya. monumen itu ya. Mhm. Wes luar biasa. Nah sekarang ya kita cerita ya, kan sebetulnya saya itu amat sangat penggemar film, maka setiap hari Jumat saya bawakan satu materi yang eh, membahas film. Jadi Iya. biasanya itu yang saya lakukan adalah nge-research, ya Mmm, nge-research eh, apa listener-nya orang, terus kemudian saya deskripsikan itu satu, terus pada IDN-nya saya menanyakan mereka. Jadi kalau lesson learn versi Handoko gimana gitu kan. Nah, saya bisa bikin versi belakangnya juga gitu kan. mmm, Jadi ini kan apa namanya? Karena apa ya? Kalau kita bicara soal film itu kan menarik ya. Apa mhm, namanya? Sesuatu yang akhirnya masuk ke dalam hati, masuk ke dalam perasaan yang terdalam gitu ya. Kalau filmnya bagus sih. Ya kalau mhm, filmnya yang misalnya katakanlah film tentang kemiskinan tapi terus kemudian pakaiannya rapi, rumahnya bagus, ya kita juga bingung nih miskin atau mmm, gimana sih? Yang iya, miskin sebetulnya yang bikin film sebetulnya. Karena dia tidak bisa menciptakan kemiskinan dalam filmnya. Nah, mhm, kalau kita balik ke situ ya, apa namanya? Film apa namanya? We Are Marshall ini ya. mhm, Ini kan film yang based on true story ya. mhm, Yang kalau kita bicara mungkin kalau Mbak Tia senang nonton juga itu banyak tadi betul suka didramatisir, tetapi toh kita juga tidak keberatan menerima dramatisirnya karena kita tidak sedang nonton sejarah, kita tetap nonton film gitu ya. iya. Eh, Sampai sejauh ini menurut Mbak Tias ini seberapa sih saktinya film itu untuk mendeliver suatu pesan? Mmm, dia kuat di 2 hal ya, visual Ya, sama audio gitu iya, kan. film audio. Kan Tapi kita kok ada jangan visual, audio, jangan-jangan sama jangan-jangan kan ada kinestetik. satu lagi yang Apa? kalau orang bisa naik terus kemudian kinestetik dia Ya boleh. di itu Terus sampai gerak-gerak gitu jadi tiga-tiga dapat ya. ya Visual ya. dapat, audio dapat, kinestetiknya Terus dapat ya. dapet, ya. Mungkin nanti kalau kita udah zaman besok-besok kita nonton film tuh udah yang 5 dimensi, 8 dimensi tuh, Ya, yang ya. kita dikejar-kejar sama macannya di dalam gedung bioskop gitu kan, nggak tahu gitu kan. Atau Eh, tiba-tiba saya karena saya cerita sedikit ya ya, karena kan tadi Mbak Tia cerita soal
visual, audio, sama kinestetik. Saya Ya. pernah nonton satu film Indonesia kebetulan yang mengarang, yang bikin skripnya itu kebetulan sahabat saya ya. Jadi film itu dimunculkan, terus kemudian kita nonton sampai di tengah-tengah. Dan this is Hmm. very first time in my life. Ya, Hmm. sampai di tengah-tengah karena dimunculkan tentang perjuangan gitu kan di daerah somewhere di Surabaya, sampai di tengah-tengah itu bisa bukan memaksa orang, mengajak orang untuk berdiri dan nyanyi Indonesia Raya. Can you imagine nyanyi Indonesia Raya di gedung bioskop? Dan luar Keren biasa banget. sekali loh. Nah, Keren kalau tadi banget. pakai pendekatannya Mbak Tias tadi kan ini visualnya dapat ya, audionya dapat dan kinestetiknya gerak ya, Bes, ya. Ya, ya, Karena bisa ya, nyanyi, bisa ya, berdiri dan this is ya. very first time. Saya sampai tulis khusus Oh, ya, sampai tulis khusus ya. Saya kasih saya lagi inget-inget ini tadi Buying Time. Judulnya ya, apa ya, ya ya. ngono ya. Judulnya adalah Hasduk Berpola. Nah, gitu Oh, cerita tentang anak muda, anak kecil yang keluarganya sangat ini, terus kemudian apa namanya duknya itu hilang, terus kemudian pakai semacam apa ya, semacam eh, kayak serbet gitulah, yang makanya hmm, berpola duknya. Nah, terus kemudian bisa nyanyi loh, benar-benar di tengah-tengah apa namanya bioskop itu nyanyi Indonesia Raya. Nah, ini yang menarik ya, biarpun sekarang kita takut pergi ke bioskop ya, Mbak Dias. Balik ya. lagi, audiovisual tadi gimana? Ya, jadi, kekuatannya film itu karena dia punya audio visual sehingga Hmm. menyentuh 2 dari 3 area Mhm, yang orang itu punya mhm, pesan gitu ya. mhm. Yang kedua kan karena ada konteksnya dan ada ceritanya, orang itu kan lebih senang dengan cerita sebetulnya kan. Iya, Jadi dan kalau kalau kita ngomong cerita bukan hanya film ya, dulu wayang, iya, terus kemudian itu segala macam itu kan bagian daripada itu sebetulnya kan ya. sebetulnya kan, apa, pembelajaran pertama kali itu kan dengan dongeng, Iya, ceritain dari turun temurun gitu kan, dari neneknya ke anaknya, ibunya ke anaknya gitu kan. Seperti itu dari dulu. Jadi memang kita itu kekuatannya di audio dan, apa, membayangkan imajinasi visualnya imajinasi. gitu. Iya, iya, Jadi, sebetulnya film itu kaya sekali dan memang, dengan yang dilakukan Pak Han itu dengan apa, ngambil scene-scene yang kan karena apa, scene-nya tuh kan banyak banget gitu ya, mmm, adegannya banyak banget. Kadang orang bisa aja juga lost track gitu kan. mhm, mhm, Apalagi kalau yang mungkin nggak konsentrasi gitu ya, mhm, tapi mhm. tapi, eee dengan Pak Han itu ada sistematikanya, membahasnya, terus ada adegan-adegan yang dicuplikin itu menurut aku sangat membantu kita mempelajari insight-insight dari sebuah film dan menemukan kekayaannya dari film itu Iya, apa gitu. Meskipun memang setiap orang pasti juga punya persepsi masing-masing ya, betul. pemaknaan pemaknaan masing-masing terhadap hal itu. Jadi menurut aku film itu kaya banget, jadi sebetulnya Iya. salah satu media belajar yang paling cukup kaya setelah kita in class atau, apa, yang, difasilitasi dengan Iya. fasilitator gitu ya, heeh. Kalau tadi soal tergantung masing-masing, tadi saya suatu hari, Mbak Tias ada pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Ah, Kan setiap kali acara kan selalu bikin post training evaluation atau apapun ah, namanya gitu ah, ya. ah, Dan kemudian waktu kami kan ada yang sisi yang terbuka biasanya itu yang apa mmm, namanya open question ya mmm, komentar Anda terhadap ini gitu kan. Satu mmm, hari saya pernah mendongeng dengan menggunakan film Kung Fu Panda dan kemudian komentar daripada orangnya adalah mengatakan gini, orang manusia kok selalu belajar dari binatang. Terus saya itu ya antara antara meh guyu sama mesake itu nyampur gitu loh. ah, Nah, ini kan nggak belajar dari binatang, ini kan cuman, apa ya, medium untuk menyampaikan pesan itu kan. Jadi itu iya, dia benar-benar jadi kalau kalau saya dapat nilai 1, 2, 3, 4, 5 itu 5 terbaik, 1 itu paling buruk, saya itu dapat angka 1 semua loh. mmm, Dan kemudian komentarnya adalah, "Manusia kok suruh belajar dari binatang." Jadi buat dia itu, belajar dari apa itu lebih penting dibanding pembelajarannya sendiri. Nah, ini yang menarik tuh. Padahal kan kita sebenarnya bisa belajar, bahkan dari kesalahan orang aja kita bisa belajar, betul ya? lah ya dari rumput aja bisa belajar. Dari rumput. Ini pasti karena orang Jogja, terus kemudian kebanyakan nyanyi lagunya Ebit G. Ade, jadi tapi boleh kalau kalau misalnya gini ya, ini karena sudah terlanjur ngomongin soal rumput, bisa nggak sedikit nyanyi kayak sepotong gitu, karena jenengan kan memang penyanyi kamar mandi atau apa gitu. Mungkin Nyanyi nyanyi, apa? ya empuh nyanyi Ebit G. Ade kayak Nggak is atau oh, nggak iso. nih. Apa-apa? Bila masih mungkin
mungkin Hmm. kita menekan diri gitu. Nggak tahu lah aku lagu-lagu itu dalam Sudah nama bukan generasinya kali ya? ya, ya, ya. Sudah bukan generasinya. Oke, by the way tadi lupa ngucapin selamat ya buat Fakultas ya Psikologi. Karena kebetulan kan apa namanya teman-teman saya juga banyak dari psikologi UGM ya karena kita dulu di Jogja ya, jadi Ya, pasti teman-temannya masih di situ. Jadi saya lihat, ini kok semuanya pakai gambar-gambar psikologi gitu ya. tweetbot. Iya. Ya, betul. Luar biasa. Oke, jadi ini kita cuma janji 1 jam, ini sudah hampir 1 jam, bahkan sudah lewat 1 jam. Ada Ya. nggak Mbak Tias yang mau disampaikan pesan kepada penonton barangkali? Ya, kalau menurut Biasanya tuh kita yang nonton tuh antara 200 sampai 700 tergantung. Jadi kan habis ini kan orang masih ada yang nonton tunda lagi gitu. ya, 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 Monggo, ya. monggo silakan. Ya, kalau saya 2020 tuh emang luar biasa ya. Pertama dalam waktu 2 hari 14 apa 15 Maret, 16 Maret kita disuruh berhenti Iya, training sama sekali in class. iya, Terus, tapi kan kalau kalau staf biasa mereka kalau nggak training mereka tetap kerja gitu kan. iya. Tapi kita kan punya anak-anak yang trainee program yang memang kerjaannya tuh training gitu. Jadi kalau nggak training ya nggak mungkin nggak ada kegiatan. Jadi itu yang pertama kali itu benar-benar training pakai WA. Jadi materi itu di-share dari WA, terus bikin video call Tunggu, gitu-gitu. saya boleh potong sedikit. Ya, ya. Selalu ada pertama untuk segala sesuatu, betul. Ya, Termasuk ya. pakai WA. Waktu saya training mulai pertama 3 April itu pakai handphone ditaruh di kalender meja. Nah, oke, silakan lanjut. Ya pakai WA, terus, di-share materinya pakai email kantor atau apalah gitu kan. Terus, habis itu kita mulai belajar Zoom gitu. Terus kita mulai belajar punya ada yang namanya Slido, Kahoot, ada yang namanya AHA Slide, ada macem-macem lah gitu, ada Teams gitu ya. Terus sekarang kita punya learning studio. Kita pernah ada Permata Learning Week yang ternyata pesertanya 6.700 dalam waktu 3 hari gitu kan. Itu semuanya Oh, itu completely yang geser digital. program gue itu. Hmm. Heeh. Jadi program tuh kok jadi punya aku dimundurin jadi November gitu ya. Itu gara-gara Permata itu week-week itu kan. Juli itu bulan Juli. Ya bulan Juli. Orang Ya, saya bilang, orang saya kita program maunya itu Mei kan? Mei kan, terus kemudian tahu-tahu Mhm. bisa geser sih sampai November. November. November Iya, kali ya? November yang Hari Pahlawan kan kita pas Hari Iya, iya, Pahlawan iya, iya, kan? iya, Hari Pahlawan. Iya. Terus kita sekarang punya learning studio, kita Iya, punya capability baru dalam virtual learning, kita iya, punya iya. internal trainer yang certified untuk virtual training kayak gitu-gitulah. Jadi udah mulai berkembang banyak. Kemudian itu yang dari sisi apanya? Dari sisi profesional ya. Dari sisi personal mohon maaf kalau menakutkan buat yang lain, tapi, saya di akhir kemarin waktu Natal, sebelum Natal, 3 hari sebelum Natal tuh satu keluarga terkonfirmasi positif COVID, Oh. gitu. Jadi, kita memang rata-rata OTG sih sebetulnya, nggak ada gejala blas, cuman paling pusing atau, batuk-batuk gitu ya. Tapi ya itu cukup shocking juga kami Iya, pastinya. berlima dan harus isolasi mandiri segala macam, tapi harus dihadapi, Iya. harus dijalani, dengan segala vitamin dan segala obat-obatan itu Itu gitu termasuk kan. nggak? Ini termasuk yang tadi nggak? Untuk segala sesuatu ada pertama gitu? Yes, ya Oke. untuk segala sesuatu ada pertama, itu maksud saya dari sisi apapun tuh selalu ada yang pertama dan, eee, ketakutan di pikiran kita biasanya lebih besar daripada kenyataannya. Oke. Jadi jalani aja Dan dengan padahal kadang-kadang ketakutan itu membuat akhirnya daya tahan kita menjadi menurun ya? betul dan, Betul, ya. maksudku banyak perubahan yang terjadi memang hidup itu kan yang konstan itu is just Perubahan itu change. sendiri ya? Ya betul. Jadi kalau ada perubahan itu nggak usah ketakutan, nggak usah bingung gitu. Jadi ya udah jalani aja, lalu buat strategi bagaimana dealing with that, change, effectively gitu. Iya. Kalau saya sekarang, mengerahkan energi saya lebih kepada solusi daripada khawatir gitu. Karena khawatir atau cemas itu tidak menyelesaikan apapun. So just, put yourself in it dan, buat strategi, curahkan energi Anda untuk berpikir apa yang bisa terbaik bisa dilakukan dan Wow.
gitu aja. Ini pesan untuk tahun 2021 ya? Yes. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini adalah episode 121 daripada Serajum Live dan kita dapat tamu spesial adalah Ibu Teresia Tias, adalah Head of Learning and Development of Permata Bank ya, yang hari ini berbagi ya di episode ini judulnya adalah pertama dan kemudian beliau berbagi banyak hal sebetulnya ya. Jadi sayang waktu kita cuma 1 jam ya, kalau dari panjang takutnya keburu Anda juga ada pergi juga gitu kan. Jadi dibikin cukup bikin kepengen lagi tapi di stop, itu yang paling oke gitu ya. Kalau zaman saya kecil dulu ada Kuncung Bawo yang judulnya Tutuk Gesok Kemis gitu ya. Oh, Tutuk Pernah Gesok. ngalami ya? Pernah ngalamin enggak? Kuncung Bawo pernah. Kuncung Bawo ya, Tutuk Gesok Kamis. Itu juga selalu ditutupnya itu, aduh jengkelin, aduh kurang. Penasaran gitu. Jadi kemis lagi gitu kan. Jadi sama seperti kita juga Tutuk Gesok Jumat ya. Jadi tutuk itu dalam bahasa Jawa artinya kelanjutannya atau itunya adalah hari Jumat lagi nanti dengan materi baru. Mbak Tias, thank you so much sudah hadir. Jadi saya ini dengan Mbak Tias sempat jalan-jalan keliling Indonesia di bulan, my God, itu di tahun 2018 loh. Ya, luar biasa. Jadi kita tuh benar-benar setahun lebih itu ya, itu benar-benar masif banget bulan November, Desember dan separuh dari Januari 2019. Untung kita habiskan itu ya. Kalau kita enggak maksain habis, itu bisa ada region yang keteter kali. Karena setelah itu kan mulai agak-agak sedikit COVID ya. Oke. Baik, tapi sangat terharu gimana? Ya waktu periode itu kan Pak Han. Jadi aku selalu ingat Pak Han kehilangan mami tercinta. Iya. Dan masih tetap harus ngajar Permata 2 hari setelahnya. Aduh, itu benar-benar terharu. Bukan 2 hari setelahnya, Mbak. Sehari ya? Pas Mama itu malam pertama disemayamkan, saya masih ngajar seharian itu. Sehingga banyak tamu yang marah-marah, kok nggak pantas sih gitu kan. Loh, ada komitmen yang nggak bisa itu. Ya, terima kasih sekali Pak Han. Terima kasih dengan senang hati. Kontribusinya buat Permata. Terima kasih. Jadi teman-teman semua, hari ini tamu spesial kita adalah Mbak Teresia Tias, ya, yang sangat luar biasa, seorang psikolog, seorang psikologi industri ya, ahli psikologi, seorang master yang lulusan dari Inggris ya, dan sangat luar biasa. Ya, kami biasanya melakukan kerjasama ya. Kerjasama bukan untuk sifatnya substitutif tapi komplementer jadinya ya. Maka kita bisa work hand in hand gitu ya. Dengan Permata Learning Center yang makin kuat ya, dengan segala macam itunya, tetap saja saya kebagian untuk ngoceh kemarin itu ya, bikin retret segala macam. Wow, seru banget ya. Semoga ya, 2021 kita ada kerjasama, semoga yang baik lagi Pak. Iya, dan semoga COVID-nya segera berlalu, udah kangen jalan-jalan juga sebetulnya. Oke, baik teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banget. Ya, saya Handoko Wignyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live episode 121 yang berjudul Ada Pertama dengan bintang tamu Ibu Teresia Tias dari Permata Bank. Thank you. Sampai ketemu lagi.